Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Unhas TV dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan bersama kita ada seorang founder dari Valencia Care Foundation atau Yayasan Valencia. Yayasan Sahabat Valencia. Yayasan Sahabat Valencia Indonesia. Beliau sudah banyak sekali kegiatan atau banyak sekali penghargaan nasional maupun internasional terkait kemanusiaan. Dan bersama kita ditemani oleh Ibu Direktur Inovasi Unhas, Ibu Dr. Citra. Dan alhamdulillah semoga talkshow kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Kita berikan pertanyaan pertama untuk Ibu Mika ya. Mika. Ya. Bagaimana Bu asal mulanya sehingga kegiatan ini atau Ibu bisa langsung menjadi founder dari kegiatan yang sangat hebat ini? Oh iya, pertama-tama terima kasih ya sebesar-besarnya udah diundang ke TV Unhas ini. Saya kebetulan kan dari Makassar, jadi ini kayak saya ngerasa kayak pulang kampung dan bisa cerita ke masyarakat di Makassar. Teman SMA saya. Wah. Kena tato ya, kena tato Makassar gitu ya. Dan satu, jadi senang banget saya hari ini. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing. Nah kalau boleh cerita awal berdirinya Yayasan Sahabat Valencia Peduli itu awalnya dan sebenarnya dari pengalaman pribadi. Saya dititipin anak-anak yang spesialis, jadi saya bertumbuh menjadi perempuan yang kuat dan peduli sama anak-anak itu karena saya punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada yang epilepsi, ada autism, ada yang food intolerance dan sebagainya. Itu kayak sekolah kehidupan buat saya yang ngebentuk saya menjadi perempuan yang sangat peduli sama anak-anak. Karena saya berpikir, aduh kalau kita punya anak yang sakit itu orang menderita luar biasa itu. Rasanya kayak pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Kita harus kuat buat anak kita gitu. Nah, saya sudah dikasih ujian, sudah belajar dari sekolah kehidupan itu. Saya merasa Allah nggak sekedar memberikan ujian itu untuk saya. Pasti ada rencana tersendiri supaya saya bisa nguatin lagi ibu-ibu yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama tapi juga tertatih-tatih dan tidak kuat gitu ya. Dan sebelumnya sebelum saya bikin Rumah Harapan itu sebenarnya saya punya komunitas lain yang namanya Blood for Life. Blood for Life. Luar biasa. Jadi Blood for Life itu komunitas yang bantu cari darah. Ibu saya kanker, cuci darah 2 hari sekali dan pada saat cari darah itu ada ibu yang meninggal dan pada saat itu kami semua panik karena kita mau bantu tapi nggak bisa bantu. Ibu itu akhirnya meninggal karena nggak ada donor. Saya merasa oh my god, di luar sana saya yakin ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk mendonorkan darahnya, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit there's a lot of people crying for help. Mereka butuh bantuan tapi mereka nggak tahu cari bantuan kemana. Nah, orang-orang di luar sana banyak yang berpikir, ngapain sih kita donor darah? Kalau kita donor darah, abis donor darah cuma dikasih telur, susu, PMI jual darah kita. Nah, saya mulai penasaran ini ada apa? Terus akhirnya saya Google, karena saya bukan dokter ya, saya nggak ngerti nih kayak apa sih sebenarnya alumni teknik ya, engineer. Jadi menemukan bahwa ternyata yang kita bayarkan itu adalah biaya penggantian pengolahan darah. Dan ini yang masyarakat nggak tahu, sehingga saya mulai pakai sosial media saya untuk mengedukasi orang bahwa guys, PMI nggak jual darah. PMI itu hanya membebankan biaya penggantian pengolahan darah. Karena kan nggak kayak di TV, darah itu kayak di sinetron gitu, diambil dari langsung transfusi gitu. Betul. Darah itu diambil dibersihin dulu, dilihat dulu apakah bebas dari penyakit psikis, diabetes, hepatitis dan sebagainya. Kalau itu udah bebas, baru ditransfusikan ke orang lain. Jadi memang prosesnya panjang sehingga
ada biaya yang harus dibayar. Nah itu yang tidak orang lain tahu. Akhirnya saya bikinlah komunitas namanya Blood for Life Indonesia, berawal dari 44 orang, sekarang sudah ada di 22 kota di seluruh Indonesia. Standby donor sekitar 180.000 standby donor. Jadi kalau dulu cari darah tuh bisa tinggal Betul, sangat cepat. 2 jam paling. Iya. Bisa datang. Jadi kalau ada masalah darah memang kita Iya, biasanya waktu kayak pandemi kemarin kalau cari darah atau cari plasma konvalesen biasanya kita hubungi Blood for Life Indonesia. Nah, singkat cerita dari Blood for Life Indonesia ini, mama saya meninggal. Waktu mama saya meninggal itu saya ngerasa, oh my God, kita tuh meninggal nggak bawa apapun yang kita kejar di dunia ini. Betul. Kalau kita bawa tinggal amal dan perbuatan baik. Saya berpikir, sampai saat ini, kira-kira Allah bangga nggak ya kalau saya pulang nanti? Saya kayaknya belum berbuat sesuatu yang bisa bikin Allah tuh buka tangannya lebar-lebar ketika saya pulang. Jadi saya bilang, ya Tuhan, saya mau berhenti bekerja, saya mau kasih sisa hidup saya yang saya nggak tahu berapa tahun lagi ini untuk melayani orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Jadi sejak 2011, saya waktu itu masih kerja, jadi manajer di salah satu logistik company, international logistik company dengan jabatan dan fasilitas yang sangat sangat udah pokoknya mapan banget. Saya tinggalin semua itu karena saya selalu berpikir gini, besok saya mati. Saya pasti mati besok. Jadi ketika saya bangun besok hari itu berarti saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk membuat sehari lagi hidup saya berarti buat orang lain. Wah, luar biasa. Jadi hari ini karena saya sadar besok saya udah mati, hari ini saya harus membuat orang-orang di sekeliling saya itu tersenyum bahagia. Merasakan kehadiran saya, merasakan keajaiban yang Tuhan titipkan melalui saya yang masih hidup ini gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap hari itu saya kalau besok pagi saya bangun lagi, saya bangun dengan bersukacita dengan ucapan syukur bahwa oh ya saya masih dikasih sehari lagi untuk membuat hidup saya ini berarti buat orang lain. Itulah yang kemudian membuat saya setelah berhenti bekerja itu saya mulai ke rumah sakit, cari anak-anak yang tidur di sela-sela rumah sakit. Dan saya pikir Tuhan kalau saya punya kelebihan rezeki saya pengen bikin rumah singgah buat anak-anak ini. Tapi saya nggak tahu mulai dari mana karena saya udah berhenti kerja, saya nggak punya uang, saya nggak punya. Yang penting sudah ada niat ya, dan niatnya didengarkan. Tapi itulah kekuatan niat itu amazing banget. Saya waktu melihat anak-anak itu, saya bawa proposal ke perusahaan-perusahaan, tapi nggak ada satupun yang mendanai mimpi, karena itu baru mimpi kan. Terus saya berpikir, ini gimana caranya ya? Saya di interview sama salah satu majalah, dan dia tanya, apa sih mimpi terbesar yang belum terwujud? Saya bilang, saya pengen punya rumah singgah buat anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu. Terus saya ditunjukin lah satu rumah di Tebet. Satu rumah di Tebet, saya tanya, berapa ini sewanya? 150 juta. Itu tahun berapa? Itu tahun 2014. Itu kayaknya mimpi yang impossible buat manusia. Secara 50 juta aja saya masukin proposal, gak ada yang berdanai. Apalagi 150 ya, 50 dolar. Jadi saya ingat bahwa Allah kita nggak pernah kaya ketika kita punya niat yang tulus dan semangat yang kuat. Jadi berbekal niat yang tulus dan semangat yang kuat dan sedikit gila juga, saya akhirnya bayar rumah itu uang 1 juta rupiah. Jadi semua gerakan ini saya mulai dengan mimpi dan uang 1 juta dan nekat gitu. Saya bilang, Ibu, ini saya punya uang 1 juta, saya janji pertengahan tahun saya lunasi. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Saya punya Tuhan yang maha kaya. Jadi setelah saya bayar itu, dilalah pekerjaan demi pekerjaan yang nggak pernah saya bayangkan, itu Allah kasih penghargaan demi penghargaan datang dari internasional, dari dalam negeri. Karena niatnya memang bukan untuk dapat penghargaan ya, tapi niat suci dan tulus. Ini uang ini bukan buat saya, tapi Allah kasih buat mewujudkan mimpi yang Tuhan taruh di kepala saya. Akhirnya saya pakai buat bayar rumah itu, 13 kali bayar, akhirnya rumah itu lunas. Dan kami mulai melayani satu anak
Waktu itu ada anak yang sudah paliatif, yang sudah hampir meninggal, dia dari sini ke bawah itu udah mati rasa. Setiap hari karena dia mati rasa, dia tinggal di perkampungan yang banget di Grogol, dan di situ tikus dan sering banget sehingga setiap hari tubuhnya itu habis dimakan tikus. Waktu mamanya telepon saya, dia bilang, "Kak, tolong Kak ambil anak ini, kalau nggak dia habis badannya." Karena kan dia udah nggak punya rasa. Iya, mati rasa. Udah mati Ya. rasa. Jadi itu kena itu gara-gara dia kayak gitu kan. Dia itu betisnya somplak-somplak, badan somplak-somplak karena habis dimakan tikus kan. Dan kami mulai melayani anak ini setiap hari, kita bersihin belatung-belatungnya, kita bersihin lukanya, dan kami bawalah ke rumah sakit. Pada saat kita bawa ke rumah sakit, dokter bilang, ini gak usah diapa-apain karena udah nggak mungkin sembuh. Jadi senang-senangin aja, karena sebentar lagi dia pasti mati. Paling 8 bulan lagi. Terus kita ngerasa, God, gimana ya menghadapi menghantar anak ini ke kematian. Jadi kami mulai mengajarkan dia untuk dekat dengan Sang Pencipta, mulai dipanggilin tuh mengaji. Dia mulai ngaji karena selama ini nggak ada yang ngajarin dia. Dia mengaji, dia mulai sholat, dan satu ketika dia ngesot-ngesot ke kamar mandi, dan dia ngambil air wudhu sendiri. Kami lagi bercanda-bercanda gitu. Dia ngesot-ngesot ke sana. Terus dia balik lagi, dia ngesot-ngesot lagi, dia pasang pampersnya sendiri, dia pasang sarungnya sendiri, dan dia mulai sholat. Ketika ulang, semua volunteer nangis karena ngerasa, beberapa dari teman-teman saya itu bahkan gak pernah sholat gitu. Melihat itu jadi kayak, oh ini anak aja nggak sempurna yang mau sholat sayang. Ini lengkap dari ujung kaki sampai ujung kaki. Jadi akhirnya dia mulai sholat, dan akhirnya itu jadi kita ngerasa sebenarnya bukan kita yang nolongin dia, actually dia yang menolong kita, membuat kita merasa hidup kita ini berharga, kita jadi bersyukur atas hidup kita. Dan singkat cerita 8 bulan setelah itu, waktu yang ditentukan oleh dokter, itu kita udah mulai deg-degan nih. Kita bawa dia ke, Emang sudah ada gejala gitu, bilang dia sudah gak mungkin sembuh. Menjelang ke 8 bulan itu semakin buruk atau justru 8 bulan itu semakin bagus. Jadi kita berpikir apa dia bengkak-bengkak, nggak tahu ya, dokter nggak ada satupun dari kami yang dokter. Kami bawalah ke dokter, di PET scan seluruh tubuhnya, dan dokter bilang gini, kalian apain anak ini? Terus kita bilang, nggak kayak apain dok, cuman kenapa dok? Nah, lihat aja sendiri hasilnya. Terus pas kita lihat sampai gemeteran gitu, karena waktu PET scan pertama itu metastasis itu titik-titik di seluruh tubuhnya udah menjalar. Makanya dibilang udah paliatif, udah sembuh. Nah 8 bulan kemudian titik-titik merah itu seluruhnya bersih sekali. Tidak ada satupun sel-sel kanker di tubuhnya, dan anak itu udah sembuh sama sekali. Kita sampai keajaiban itu benar-benar ada gitu. Ini sembuh, dan sekarang anak ini udah 18 tahun, sudah diamputasi, dan sudah belajar jadi guru bahasa Inggris, karena dia bilang dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Dan dari situ itulah kami ngerasa bahwa ternyata apa yang orang bilang udah nggak ada lagi harapan, kita masih selalu ada harapan. Makanya di kaos kami ada tulisannya, there is always hope for everything. Selalu ada harapan buat mungkin karena ini ya kebahagiaan tiap hari. Kalau susah kan itu kita bisa yang membuat kan dari semangat hidupnya jadi ada ya. Nah dari satu anak inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk punya semangat bahwa kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus bawa harapan-harapan baru ini untuk semua anak di seluruh Indonesia, di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi dari Jakarta kemudian kami mulai memberanikan diri buka di Bandung, dapat penghargaan lagi, ada duit lagi, buka lagi di Makassar, dapat penghargaan, ada duit sedikit lagi, buka lagi di Aceh, tapi juga bukan di Aceh, ada penghargaan, dapat duit lagi, kami buka lagi di Bali, dan ternyata setelah kita review 5 cabang ini,
Aceh ini terlalu jauh untuk kita jangkau. Jadi kami tanya sama teman-teman di Aceh, ini nggak kalian guys mandiri, bisa mendanai diri sendiri, aset dan sebagainya, silahkan. Manajemennya juga kita kasih. Mereka bilang iya kami siap gitu. Jadi mereka kemudian sendiri, ya kami kemudian buka lagi cabang di Semarang, total jadi 5 yang di Aceh ini tetap menjadi mitra kami, sehingga kalau ada anak-anak dari Aceh itu mereka terima dulu, kemudian mereka yang kirim ke rumah dimanapun, ada yang dikirim ke Jakarta, kirimnya ke Bandung. Luar biasa. Iya ya. Terus kalau kayak pasien-pasiennya itu bagaimana caranya? Misalnya ada dari mana sumber informasinya, dapat misalnya ada anak yang sakit di situ dan butuh pertolongan, itu seperti apa bentuk? Jadi dulu kami berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di sela-sela rumah sakit. Tapi kemudian kita mulai dikenal oleh rumah sakit, jadi kita mulai kerjasama dengan rumah sakit. Kayak di Makassar ya dengan Wahidi. Nah, dokter-dokter yang punya pasien yang dari keluarga yang sangat miskin, itu kemudian menghubungi kita. Ini ada pasien nih dari daerah yang sangat miskin dan butuh bantuan. Atau juga mereka menemukan kita di Facebook, mereka melihat bahwa ini ada rumah harapan, mereka DM. Kita biasanya mereview dulu, karena yang namanya gratis, semua orang langsung mau miskin. Betul. Sementara kami punya kewajiban untuk menjaga amanah dari donatur. Karena di Rumah Harapan sendiri, laporan keuangan itu kami posting di sosial media. Tidak banyak yayasan yang mau setransparan ini. Sementara kami berpikir, ini kan it's all about trust. Ketika orang sudah kehilangan kepercayaan, akan mau lagi membayar anak-anak. Sementara ada banyak anak-anak yang sedang mengantri di belakang untuk kami bantu. So supaya orang percaya bahwa setiap rupiah yang mereka titipkan ke Rumah Harapan ini kita kelola dengan benar, bukan hanya baik saja ya, karena kalau baik saja belum tentu benar, tapi kalau benar insya Allah pasti baik. Jadi kita bikin laporan keuangannya di seluruh platform kita, sehingga semua orang jadi percaya menitipkan anak-anaknya lewat Rumah Harapan. Jadi anak-anak yang kita bantu pun juga kita review dulu. Itu harus ada BPJS kelas 3, harus ada surat keterangan tidak mampu, kita interview dulu apakah mereka memang benar-benar layak untuk kita bantu. Seperti itu biasanya. Biasa. Kalau di Makassar sendiri, misalnya kasus di Makassar, yang paling parah itu seperti apa yang dibantu oleh... Yang selama ini ya? Makassar tahun berapa berdirinya? Sudah 7 tahun. 7 tahun. Kemarin kan baru lagi habis di peresmian yang baru ya, direnov ya. Alhamdulillah, jadi selama ini kan kita sewa rumah. Alhamdulillah ada donatur yang baik-baik, memberikan kita tanah, kemudian kita bangun. Jadi kita bangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan, dan kapasitasnya bisa lokasinya di BTP. Kalau misalnya ada keluarga-keluarga dari pasien-pasien di Makassar yang membutuhkan tempat tinggal, bisa menghubungi RHI Makassar. Wah, info bagus itu untuk pemirsa Unas TV. Iya, jadi mungkin nanti bisa langsung ke itunya ya. Ada call center ditaruh di bawah sini aja. Kontak di mana bisa menghubungi. Dari misalnya contoh dari timur ya, dari Ambon, dari Papua, dirujuk ke Wahidin kan harus cari rumah singgah ya. Jadi banyak-banyak dari itu. Dan di Rumah Harapan Indonesia seluruh kebutuhan mereka kita penuhi, mulai dari pampers, obat-obatan, transportasi dari rumah sakit ke rumah singgah, makan 3 kali sehari, vitamin, obat-obatan yang tidak di cover BPJS, semuanya kita penuhi. Karena kan nolongin orang nggak boleh setengah-setengah. Kita tidak bisa menjadi malaikat buat semua orang, tapi kita percaya bahwa ketika kita sudah menolong satu anak, they become our family. Jadi kalau udah jadi keluarga, ya kita benar-benar semaksimal mungkin semampu kita.
Cuman memang kadang-kadang yang namanya kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, ada sayangin, ada aja keluarga yang memanfaatkan. Pasti ada ya pengalaman seperti itu. Kwitansinya, bikin-bikinan dan sebagainya. Saya pernah lihat di Rumah Harapan, kami sangat strict sama aturan yang kita buat. Jadi kita harus ada dari Rumah Sakit Wahidin, dari direktur dan sebagainya, untuk memastikan bahwa ini benar unit cost-nya. Jadi kayak resep obat itu kadang-kadang mereka bikin kita memastikan bahwa ini betul-betul dari dokternya. Kan bisa di telepon mungkin langsung dengan alamat yang ada di resep ya. Kadang-kadang tuh nelponin dokternya mungkin lagi keliling sebagainya. Kita memastikannya dengan ada stempel dari rumah sakit, karena kan rumah sakit tidak mungkin memberikan sembarangan. Gitu. Jadi minimal ada cap dari rumah sakit. Kalau ada, seluruh kebutuhannya kita penuhi. Jadi mereka nggak bayar 1 rupiah pun. Nah, karena kita prinsipnya nolongin orang nggak boleh setengah-setengah. Jadi bahkan ketika mereka meninggal sekalipun, biaya pemulangan jenazahnya itu kita bayarin. Pesawat kita bayarin, tapi lewat darat kita bayarin transport ambulansnya. Apa sampai tahun ini ada catatan atau database sudah berapa pasien seluruh Indonesia 1.342. Itu sudah berapa tahun tuh? 8 tahun. Nanti tahun ini tahun ke-9 kami. Anak ya? Anak. Jadi anak dan keluarganya. Mereka tinggal di rumah singgah ini. Dengan keluarganya. Jadi kadang kalau misalnya nih, kayak di Jakarta, 25 pasien dan keluarganya. Dan bapaknya udah kayak kapal Nabi Nuh. Iya, betul. Benar-benar kayak kapal Nabi Nuh. Semua datang dari berbagai suku. Kadang-kadang mereka berantem karena saling tidak bahasanya. Itu juga PR banget. Ada lagi yang di Bali itu kasusnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi benar-benar kita yang mendampingi sampai ke dokternya, kita yang dengerin penyakitnya apa, kita menjelaskan ke ibunya pakai bahasa Tarsan. Jadi ya suka dukanya banyak. Karena saya salut banget sama volunteer-volunteer yang ada di Rumah Harapan Indonesia. Mereka tuh bekerja totally ya, karena memang budaya kami, mungkin kita sudah satu visi, satu misi yang sama, bahwa nolongin orang itu nggak boleh sama-sama. Totally, betul-betul. Mereka kalau ada anak yang meninggal, mereka tungguin sampai proses kremasinya, cuci, dimandiin dan sebagainya sudah selesai, dikafanin. Mereka tungguin, padahal bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Mau sampainya terin pulang. Tadi Pak Samsul kan sudah disampaikan, beliau itu sudah banyak mendapat penghargaan sehingga ini mungkin bisa disampaikan di sini kepada pemirsa ya, penghargaan apa saja. Kalau nggak salah tuh ini sudah dapat dari Amerika mungkin yang penghargaan yang diterima waktu sampai diundang ke oleh Obama. Jadi sebenarnya tahun 2011 saya kan bikin Blood for Life ya. Nah, Blood for Life ini gerakan yang menurut Google Chrome itu sesuatu yang masif banget, besar banget. Dan ketika Google from Singapore mau masuk ke Indonesia, mereka memilih 2 organisasi di Indonesia yang menurut mereka organisasi yang sangat berimpact positif bagi bangsa Indonesia gitu. Satu, ID Berkebun. Mereka itu ID Berkebun itu melihat dari peta lahan-lahan tidur yang kemudian mereka tanamin dan mereka jual hasilnya yang bisa memberdayakan masyarakat miskin. Itu dapat penghargaan juga dari Google Chrome Singapore. Pendirinya Pak Ridwan Kamil yang sekarang gubernur di Jawa dan Blood for Life Indonesia. Pendirinya Mbak Mik. Pendirinya saya kebetulan. Bangga ya dari Sulawesi Selatan. Keren. Google Chrome Singapore. Lalu tahun 2012 ketika pemilihan presiden dari Amerika di Indonesia itu kebetulan saya
diundang ke embassy, American Embassy, terus dapat penghargaan sebagai most massive movement on blood donation. Wow. Kita bikin blood for nation waktu itu kerjasama dengan US Embassy, dan kemudian saya diundang ke Amerika, keliling ke 9 negara bagian di Amerika, ceritakan bagaimana Blood for Life itu dikerjakan di Indonesia tanpa karyawan, tanpa dana, tanpa kantor, tapi kita bisa hadir di 22 kota di seluruh Indonesia only through social media. Jadi saya bahkan diundang. Berarti ini modelnya Blood for Nation tapi online ya? Iya, online. Kita ke Stanford University waktu itu juga sharing juga di sana. Dan saya sebulan di Amerika keliling, dan bulan itu saya ngerasa saya tuh siapa lah saya gitu, merasa siapa-siapa, saya belum melakukan apa-apa, tapi Allah udah kasih saya bahkan melebihi apa yang saya pernah bayangkan, karena saya waktu itu belum pernah ke Amerika, boro-boro ke Amerika, paspor aja nggak punya, udah punya paspor belum lah, belum pernah keluar negeri, belum gitu. Jadi saya nggak punya paspor, nggak punya visa karena waktunya habis untuk anak-anak. Jadi pulang dari sana saya ngerasa, ya Allah, saya belum melakukan apa-apa, tapi saya sudah dikasih yang terbaik gitu. Saya percaya hidup saya akan dipelihara Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau kasih sisa hidup saya ini yang saya nggak tahu berapa tahun lagi, tapi saya pengen sisa hidup saya ini dipakai untuk melayani semua orang yang hampir kehilangan harapan. Makanya saya pulang, saya bikinlah Rumah Harapan. Seperti yang pertama dibuat itu adalah Blood for Life. Setelah itu baru Rumah Harapan Indonesia. Yang rumah singgah itu yang Mbak Miki ya. Yang sekarang jadi sebenarnya mungkin terkait, mungkin bisa nanti kerjasama dengan jadi kebetulan Unhas. Mbak Miki teman saya, teman SMA, kemarin waktu pas pembukaan rumah singgah itu saya juga diundang teman-teman saya 91 langsung hadir. Saya langsung tangkap beliau, pokoknya harus ke Unhas ya, karena Unhas juga itu orang dalam, ini ceritanya orang dalam. itu juga sudah membuka pusat disabilitas tanggal 22 Juni kemarin. Itu ditujukan ke mahasiswa-mahasiswa disabilitas nanti, dan banyak sekali lah intinya kepedulian kita, karena kita memang kampus yang secara inklusif itu, dan kita ada kegiatan salah satu tridharma juga, ada pengabdian pada masyarakat. Jadi dengan ini nanti UNAS akan membuat kerjasama dengan Rumah Harapan dan Blood for Nation, Blood for Life ya Mbak. Betul. Makanya saya bilang, pokoknya sebelum pulang ke Jakarta harus singgah dulu di Unhas TV. Terima kasih ya untuk Unhas TV yang karena saya memfasilitasi sharing-sharing yang mudah-mudahan dengan sharing ini semakin banyak orang yang mau memberikan dirinya untuk ditusuk sebentar, cuma 10 menit, tapi itu bisa menolong, memberikan nyawa lagi buat orang lain. Dan juga bisa tahu bahwa ternyata ada nih rumah singgah di Makassar, namanya Rumah Harapan Indonesia, yang membantu anak-anak dari Indonesia bagian timur untuk bisa sembuh kembali dari penyakit-penyakit mereka, dan mereka bisa kembali mengejar cita-citanya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, salah satu dari mereka bisa aja calon pemimpin bangsa ini. Jokowi aja anak tukang kayu, kita bisa jadi presiden. Why not ya? Iya, why not? Anak-anak ini kita nggak pernah tahu. Tapi kalau rezeki mereka tidak membantu mereka, maybe we will have a lost generation. Saya terima kasih banget. Teman-teman Unhas TV nanti bisa dibantu iklankan Rumah Harapan Indonesia ya. Betul. Dengan alamat ya. Pak Samsuar kebetulan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, nanti bisa mungkin mahasiswanya bisa membantu di sana dari kesehatan, berperan langsung ya. Nanti juga kita rencanakan akan ada kegiatan-kegiatan seperti
Dies Natalis ini yang di FKM itu akan ada pengabdian masyarakat. Nah, bisa nanti. Iya, ya, lokasinya nanti dekat kita- sekali. Sebenarnya saya juga dari Unhas, saya waktu ikut kan sebelum saya berangkat ke Jakarta itu karena dapat beasiswa, saya sempat kuliah di sastra Prancis satu bulan. Oh. Yang sempat belajar sastra Prancis. Iya. Tahu tuh sama Wow, luar biasa. Setelah itu baru ke UI ya, ke Jakarta. dapat beasiswa dulu di programnya HBI waktu HBI, itu ya. 1 tahun, tapi karena saya sakit-sakitan akhirnya nggak bisa berangkat. Terus akhirnya kuliah di UI. Tapi ada hikmahnya semua. Iya, semua ada. Oke. Ada mungkin harapan yang bisa disampaikan di Unhas TV? Iya, buat teman-teman pemirsa Unhas TV, yuk kita jadikan hidup kita berharga buat orang lain selama masih ada kesempatan. Karena kita nggak harus mengalami kanker dulu untuk peduli sama anak-anak kanker. Kita nggak harus sakit dulu untuk peduli sama orang-orang yang sedang hampir kehilangan harapan. Dalam setiap tarikan nafas kita ada orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Jadi yuk, mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih punya kesempatan, kita bantu orang-orang yang sedang hampir kehilangan harapan ini supaya mereka menjadikan hidup kita ini berharga untuk kita hidupi. Luar Oke, biasa. luar Kita beri biasa. tepuk tangan dulu. Saya jadi terinspirasi banyak hari ini kayaknya. Iya, Betul. tidak rugikan jadi Iya. Itulah. Baik, mungkin itu mungkin apa namanya kata-kata harapan dan sebagai ajakan juga untuk semua warga atau semua yang pemirsa dari Unhas TV ini di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di sekitaran kita. Betul. Dan Tagline kita, iya. Unhas TV itu mengedukasi dunia. Iya. Jadi Oke, sudah iya. sangat pas sekali Siap. kehadiran Mbak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bu Mike di Unhas TV dan juga ada Ibu Makasih, Direktur Mbak Pendidikan, Direktur Inovasi juga yang hadir pada hari ini, dan kita tutup dengan ucapan terima kasih banyak dan billahi taufiq wal hidayah. Saya Samsuar dan selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore.